Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca bersama dari Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekristenan sangat erat dengan kasih. Bahkan kita juga sering mendengar Kristen adalah agama kasih. Ketika kita mendengar kalimat ini, langsung kita teringat kepada hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Tidak asing buat kita, bukan? Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum ini kita sudah sangat familiar. Di Perjanjian Lama juga beberapa kali sudah diajarkan hal ini. Di kitab-kitab Injil juga diajarkan hal ini langsung oleh Tuhan Yesus. Namun menarik sekali bahwa pada bagian yang kita baca tadi, di dalam surat Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan juga sebelumnya ada ditulis dalam surat Roma pasal 13 ayat 9. Bahkan juga Yakobus menuliskannya pada pasal 2 ayat 8, langsung berbicara yaitu kasihilah sesamamu manusia. Dikatakan seluruh hukum Taurat ada di situ. Mengapa demikian? Hal ini mengingatkan kita bahwa memang mengasihi Allah tidak pernah bisa dipisahkan dari mengasihi sesama manusia. Oleh sebab itu, sangatlah menjadi salah ketika orang-orang Kristen, yaitu kita ini, selalu terfokus bagaimana cara mengasihi Allah, yaitu diwujudkan dengan ketika di gereja menyembah Tuhan dengan luar biasa, menyanyi bersorak-sorai, menyembah dalam keheningan segenap hati. Itu semua memang tidak salah. Tetapi jika kita hanya berhenti di sana, maka sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti hidup sama seperti apa yang Allah kehendaki. Bahwa Dia sendiri begitu mengasihi umat manusia. Bahkan Allah Sang Putra rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita demi kasihnya kepada manusia. Maka kita pun, jika kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama manusia. Pada 10 perintah Allah, dari perintah menghormati orang tua sampai perintah yang ke-10, merupakan uraian cara-cara kita mengasihi sesama manusia. Tetapi mari kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah mengasihi manusia itu adalah hal yang mudah? Jika orang-orang yang kita temui sekitar kita adalah orang yang menyenangkan, tidak pernah bikin masalah, rasanya mengasihi mereka begitu mudah. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan sendiri, yang mengasihi manusia bukan karena manusia itu baik, tetapi di dalam seluruh keberdosaannya, pelanggarannya kepada seluruh hukum-hukum Allah, Allah tetap mengasihi manusia. Maka semestinya kita pun demikian, bahwa ketika kita mengasihi sesama manusia, bukan kasih yang didasari dengan alasan karena aku mengasihi karena dia baik, aku mengasihi karena dia bersikap yang menyenangkan, aku mengasihi dia karena begitu banyak alasan lain. Bukan. Tetapi mari kita belajar mengasihi meskipun, meskipun dia menyebalkan, meskipun dia tidak menyenangkan, meskipun dia sering melukai hati, aku tetap belajar mengasihinya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah.
tetapi marilah kita belajar mengasihi sesama. Oleh sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengasihi sesama kita. Mari kita terus bergantung kepada kekuatan dari Tuhan, agar kita dimampukan mengasihi orang-orang sekitar kita, terutama diawali dari orang yang terdekat dari kita, yang kita mungkin sering bergesekan, sering terjadi masalah. Namun mengingat Allah sudah mengasihi kita dan mati bagi kita, maka kita pun juga belajar mengasihi sesama kita. Mari kita berjuang bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh sebab itu mampukanlah kami untuk mewujudkan kasih kami kepada Allah melalui mengasihi sesama kami. Meskipun tidak mudah, ada banyak orang sekitar kami yang menyebalkan dan sering melukai hati kami. Namun dengan kasih Allah dan kekuatan dari Allah yang sudah rela turun ke tengah dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan memberikan kekuatan dan harapan yang baru, maka kami kiranya dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.